Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang berada di Jerman saat mereka melalui pemeriksaan imigrasi. Sang suami yang bernama Dr. Martin Harris bersama istrinya Elizabeth menjelaskan bahwa kedatangan mereka adalah untuk menghadiri sebuah konferensi bioteknologi di mana Dr. Harris diundang sebagai pembicara. Begitu keluar dari bandara, mereka langsung memesan taksi menuju hotel tempat konferensi tersebut akan diselenggarakan. Namun, karena kondisi cuaca saat itu sedang bersalju lebat, sopir taksi yang membawa mereka secara tidak sengaja meninggalkan tas kerja milik Dr. Harris di bandara. Setibanya di hotel, Dr. Harris baru menyadari bahwa tas kerjanya tertinggal. Di dalam tas itu terdapat berbagai dokumen penting, termasuk paspor. Menyadari betapa krusialnya isi tas tersebut, ia pun segera kembali ke bandara dengan menumpang taksi lain. Karena tergesa-gesa, ia bahkan tidak sempat memberitahu istrinya secara langsung. Masalah ditambah, selama perjalanan ponsel Dr. Harris mengalami gangguan sinyal, sehingga saat itu Elizabeth tidak mengetahui bahwa suaminya telah kembali ke bandara. Situasi semakin memburuk ketika taksi yang ditumpangi Dr. Harris mendadak mengalami kecelakaan serius di tengah jalan. Sopir taksi yang bernama Gina berhasil memecahkan kaca jendela dan segera keluar dari kendaraan. Namun naas, Dr. Harris yang sempat terbentur cukup keras di bagian kepala saat kecelakaan justru kehilangan kesadaran dan jatuh pingsan. Beruntung, Gina bertindak dengan sigap dan berhasil menarik Dr. Harris keluar dari mobil. Akan tetapi, meski sudah berhasil diselamatkan dari dalam kendaraan, kondisi Harris tidak menunjukkan perubahan. Ia tetap tidak sadarkan diri dan belum juga terbangun dari pingsan. Ketika akhirnya Dr. Harris terbangun dari kondisi koma, ia sudah berada di sebuah rumah sakit. Dokter yang merawatnya pun langsung memberitahukan beberapa informasi penting. Pertama, Harris telah tidak sadarkan diri selama 4 hari. Kedua, akibat benturan hebat di kepalanya, kemungkinan besar ia mengalami gangguan ingatan. Itulah sebabnya ia tak mampu mengingat dengan jelas bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Meski begitu, hilangnya ingatan Harris bersifat parsial karena ia masih bisa mengenali dan mengingat nama istrinya. Pada awalnya, Harris berasumsi bahwa Elizabeth belum menjenguknya karena pihak rumah sakit tidak mengetahui identitas dirinya. Namun seiring waktu berlalu, meskipun ia sudah sadar, istrinya tetap tidak muncul, membuatnya semakin bingung dan cemas. Beberapa barang milik Harris berhasil diselamatkan dari lokasi kecelakaan, termasuk sebuah buku catatan serta jam tangan pemberian istrinya. Hingga saat itu, Harris belum dapat mengingat alasan utama ia datang ke Berlin, hingga sebuah laporan berita di televisi menampilkan konferensi bioteknologi yang sedang berlangsung di hotel tempat ia dan istrinya menginap. Menyadari hal itu, Harris pun langsung bangkit dari tempat tidur dan bergegas menuju hotel dengan perasaan penuh kecemasan, terutama karena ia sangat khawatir terhadap kondisi istrinya. Sesampainya di lobi hotel, Harris tanpa sengaja melihat Elizabeth dari kejauhan. Namun saat ia hendak memasuki ruangan tempat acara berlangsung, beberapa petugas keamanan hotel segera menghentikannya. Wajar saja, karena konferensi itu dihadiri oleh pangeran dari Dubai, sehingga sistem keamanan diperketat dan setiap tamu harus menunjukkan identitas mereka. Sayangnya, Harris tidak membawa paspor atau dompet karena semua tertinggal di bandara bersama tas kerjanya. Setelah melalui perdebatan cukup panjang, manajer hotel akhirnya memutuskan untuk memverifikasi identitas Harris dengan langsung bertanya kepada Elizabeth. Namun yang mengejutkan, saat Elizabeth muncul dan ditanya mengenai Harris, ia justru memberikan jawaban yang tak terduga. Excuse me, do I know you? I was in an accident. I was in a coma. They didn't know who I was. This is a misunderstanding. I don't know this man. Namun hal yang paling mengejutkan adalah ketika Elizabeth justru mengakui bahwa suaminya memang bernama Dr. Martin Harris, tapi bukan pria yang sedang berdiri di hadapannya saat ini, melainkan orang lain. Artinya, kini ada dua sosok yang mengklaim sebagai Dr. Harris. Tak hanya kehilangan identitas, Harris kini juga kehilangan istrinya. Sejak saat itu, ia mulai berusaha melakukan segala cara demi membuktikan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia
Ia mencoba mengecek rekaman CCTV saat pertama kali tiba di hotel, lalu mencari namanya di situs universitas tempat ia mengajar. Namun semua upayanya sia-sia. Tampaknya ada seseorang yang berhasil memalsukan seluruh data dan informasi tentang dirinya. Masalah semakin rumit karena Haris tidak mampu mengingat nomor kontak keluarga atau kerabatnya di Amerika. Karena itulah, daripada harus berurusan dengan hukum atau ditahan, ia akhirnya mengaku bahwa dirinya memang sedang mengalami gangguan ingatan. Sampai sekarang, Haris masih dilanda kebingungan besar. Apakah semua kenangan yang ia miliki hanyalah sebuah ilusi semata, atau sebenarnya ada seseorang yang sedang merampas kehidupannya dan menjebaknya? Keadaan semakin menjadi pelik, terlebih karena ia berada di negeri asing. Untungnya, ia masih memiliki beberapa lembar uang euro yang tersimpan di saku celananya. Tapi saat ia sedang mencari jawaban di tengah kekalutan, tiba-tiba Haris menyadari bahwa sejak tadi ada seseorang yang mengikutinya diam-diam. Awalnya ia sempat mengira itu hanya sebuah perasaannya saja, namun lama-kelamaan ia yakin bahwa kecurigaannya itu benar. Haris masih mengingat bahwa sebelumnya ia sempat membuat janji untuk bertemu dengan seseorang ilmuwan terkenal bernama Dr. Bresler. Meski mereka belum pernah bertatap muka langsung, hubungan mereka cukup akrab karena sering berkomunikasi lewat telepon. Haris berpikir mungkin saja Elizabeth sedang berada dalam tekanan atau ancaman sehingga terpaksa menyangkal bahwa dirinya adalah istri Haris. Namun rasanya mustahil jika orang yang telah menyabotase hidupnya juga sampai mengenal Dr. Bresel. Dengan keyakinan itu, pagi harinya Haris memutuskan untuk mendatangi universitas tempat ia biasa mengajar. Tapi saat tiba di sana, ia kembali dikejutkan oleh kemunculan sosok Haris palsu. Untuk membuktikan siapa yang asli, Haris mencoba mengingat dan mengangkat berbagai topik yang sebelumnya pernah mereka bicarakan melalui telepon selama beberapa bulan terakhir. Anehnya, Haris palsu juga mengetahui seluruh isi percakapan tersebut dengan sangat amat rinci. Hal ini membuat Dr. Bresel menjadi kebingungan karena tidak bisa membedakan mana Haris yang sebenarnya. Dan lagi-lagi Haris palsu tampak lebih meyakinkan karena pada akhirnya polisi hanya akan percaya pada bukti resmi seperti kartu identitas atau dokumen sah lainnya. Hal yang paling mengejutkan adalah ketika si Haris palsu menunjukkan foto dirinya bersama Elizabeth saat berbulan madu di Paris. Karena terlalu syok, Haris asli sampai kehilangan kesadaran dan pingsan. Pada titik ini bukan hanya orang lain yang mulai meragukannya, tetapi Haris sendiri mulai mempertanyakan kewarasannya sendiri. Semua bukti justru mendukung bahwa dialah yang palsu, seolah-olah seluruh ingatannya hanyalah delusi. Sebelum disuntik obat penenang, seorang perawat yang bersikap baik menyarankan untuk menemui seorang detektif yang cukup dikenal olehnya. Siapa tahu bisa membantu menyelidiki semua kekacauan ini di kemudian hari. Sementara itu, karena curiga terhadap kondisi mental dan fisiknya, dokter pun menyarankan Haris untuk menjalani pemeriksaan MRI. Namun tak lama setelah proses pemindaian selesai, sosok misterius yang sebelumnya membututinya kembali muncul. Kali ini dengan maksud menculik Haris. Beruntung perawat yang tadi sempat menolongnya tiba-tiba datang kembali dan merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Tapi sebelum sempat bertindak lebih jauh, tiba-tiba dari titik ini kita mulai menyadari bahwa orang yang mencoba menculik Haris sebenarnya adalah seorang pembunuh bayaran. Dalam usahanya untuk bisa melarikan diri secara diam-diam, Haris mengambil sebuah gunting dari saku perawat yang menolongnya tadi. Ketika sang pelaku sibuk menyembunyikan jasad korbannya, Haris memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Haris yang tidak tahu harus mencari pelindungan di mana. Haris akhirnya memutuskan untuk menemui detektif swasta yang sempat direkomendasikan oleh sang perawat. Nama detektif itu adalah Jorgen, seorang pria tua yang tampak biasa saja tapi sebenarnya memiliki pengalaman intelijen semasa Perang Dunia Kedua. Haris pun mulai menceritakan seluruh rentetan kejadian yang dia alami, termasuk tentang upaya penculikan dan pembunuhan di rumah sakit. Setelah mendengar kisah itu, dengan seksama Jorgen justru mencurigai ada yang janggal dengan sosok Elizabeth. Namun Haris yang masih dibutakan oleh cinta pada istrinya menolak untuk percaya
percaya bahwa Elizabeth mungkin terlibat. Di sisi lain, jika semua ini benar-benar adalah jebakan yang dirancang oleh seseorang, maka muncul pertanyaan besar, bagaimana mungkin mereka bisa mengatur kecelakaan itu secara persisi? Dan jika identitasnya memang sengaja dicuri, apa sebenarnya tujuan dibalik semua itu? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rumit itu, tentu diperlukan penyelidikan yang mendalam. Tapi menariknya, Jurgen tidak menuntut bayaran besar. Ia hanya meminta kompensasi seikhlasnya saja. Sebelum mereka berpisah, Jurgen juga sempat memberikan saran penting. Haris harus segera mencari kembali Gina, sopir taksi yang pernah menyelamatkannya, untuk mengingat kembali kemana tujuannya sebelum kecelakaan terjadi. Singkat cerita, Haris pun berhasil menemukan Gina dengan menelusuri perusahaan tempat wanita muda itu bekerja. Ternyata Gina adalah seorang imigran ilegal, dan akibat insiden kecelakaan kemarin, ia harus kehilangan pekerjaannya. Untuk menunjukkan niat baiknya dan agar Gina bersedia membantunya, Haris memberikan jam tangan mewah sebagai pelicin seperti yang sering dilakukan di salah satu negara. Di saat yang hampir bersamaan, Jurgen mulai menghubungi beberapa rekannya di bandara demi mengkonfirmasi sejumlah hal. Ia juga mulai menyelidiki lebih dalam mengapa ada orang yang bersusah payah memalsukan identitas Haris. Yang lebih mengejutkan, setelah melakukan penelusuran online, Jurgen menemukan fakta bahwa konferensi bioteknologi yang seharusnya dihadiri oleh Haris ternyata dibiayai oleh seorang pangeran dari Dubai, dan pangeran tersebut baru-baru ini menjadi target dari sebuah rencana pembunuhan. Hanya butuh waktu singkat bagi Haris untuk menjalin kedekatan dengan Gina. Ia bahkan diizinkan bermalam di apartemen milik wanita itu. Dalam percakapan mereka, Gina sempat mengungkapkan impiannya. Ia ingin pindah ke Kanada untuk melanjutkan pendidikan di bidang seni. Namun obrolan mereka terpaksa terputus ketika seorang teman dekat Gina datang, menyerahkan sebuah kunci mobil padanya. Tak berselang lama, saat Haris sedang asik mandi, sosok pembunuh bayaran yang sebelumnya sempat mencoba menculiknya tiba-tiba muncul kembali. Biko, you going to be like... Beruntung Haris berhasil melarikan diri lewat jendela kamar mandi dan sempat mengecoh salah satu pembunuh bayaran yang mengejarnya dengan cara bersembunyi di atap tepat di balik genteng. Sementara itu, di sisi lain, para pembunuh tersebut tidak ingin menarik perhatian atau membuat kekacauan, sehingga mereka memutuskan untuk membunuh Gina secara diam-diam menggunakan racun. Namun, tepat pada waktunya, Haris kembali masuk dan berhasil menyelamatkan Gina dari upaya pembunuhan tersebut. Namun masalah belum selesai karena masih ada satu lagi musuh yang terus mengincar nyawa mereka. Tak ingin membuang waktu, Haris dan Gina segera melarikan diri menggunakan mobil. Tapi baru aja kendaraan itu melaju, sosok pembunuh berikutnya tiba-tiba muncul kembali. Setelah insiden kecelakaan, Haris dan Gina memilih bersembunyi di sebuah klub malam. Di sana, Gina tampak sangat panik sekaligus marah, merasa kesal karena dirinya ikut serta terseret ke dalam kekacauan yang sama sekali bukan urusannya. Malam itu, karena tidak tahu harus berbuat apa lagi, Haris memutuskan untuk mencoba memecahkan sebuah kode yang tertulis di halaman terakhir buku catatannya. Kode tersebut sebenarnya ditulis oleh istrinya sendiri, namun ia sudah lupa apa maksud dari pesan itu. Setelah menganalisisnya sepanjang malam, Haris lalu menyampaikan hasil temuannya kepada Jurgen. Inti dari kode tersebut adalah deretan angka yang mewakili halaman, baris, dan kata dalam buku catatannya. Ketika dirangkai, kata-kata itu membentuk nama ilmiah dari dua jenis tanaman. Meski begitu, Haris masih belum bisa mengingat alasan mengapa Elizabeth menuliskan kode itu di sana. Namun Jurgen dengan pengalaman yang tajam menyimpulkan bahwa mungkin saja hal ini berkaitan dengan riset yang
yang dilakukan oleh Dr. Bressler. Bisa jadi seseorang berusaha memanfaatkan hubungan dekat Haris dengan para ilmuwan dan juga dengan sosok penting yang mendanai penelitian tersebut. Pagi itu Dr. Bressler kembali mengadakan pertemuan pribadi dengan sosok Haris palsu. Momen ini dimanfaatkan oleh Haris yang asli untuk mendekati Elizabeth yang kebetulan sedang menghadiri sebuah pameran seni. Sayangnya rencananya tidak berjalan semulus yang ia harapkan. Salah satu pembunuh bayaran yang sempat mengincarnya sebelumnya tampak mengikuti setiap gerakan Elizabeth dari kejauhan. Tampaknya mereka sudah memperkirakan bahwa cepat atau lambat Haris akan berusaha menemui istrinya kembali. Meski begitu, Haris berhasil menyelinap dan mendekati Elizabeth tanpa menarik perhatian. Anehnya, saat tidak ada orang di sekitar yang memperhatikan, Elizabeth tiba-tiba bersikap normal kembali. Ia mengungkapkan bahwa nyawa mereka berdua sedang dalam bahaya besar. Untuk bisa memahami situasi sebenarnya, Haris diminta kembali ke bandara guna mengambil tas kerja miliknya. Sementara itu, Jurgen akhirnya berhasil membuktikan bahwa cerita Haris memang benar. Berdasarkan rekaman CCTV bandara, terlihat jelas bahwa Haris memang tiba di Jerman bersama istrinya. Tak lama berselang, sahabat Haris yang bernama Dr. Rodney menghubungi, memberi kabar bahwa ia baru menerima pesan dari Jurgen dan siap memberikan konfirmasi atas identitas Haris. Namun sebelum itu, ia ingin bertemu langsung dengan detektif yang menangani kasus temannya. Anehnya, bukan merasa lega atau senang, Jurgen justru tampak terguncang setelah mendengar kabar tersebut. Wajahnya terlihat pucat seolah baru saja menyadari sesuatu yang genting. Saat akhirnya mereka bertemu, suasana awalnya tampak tenang. Jurgen bahkan sempat menyajikan secangkir teh untuk tamunya. Namun suasana berubah drastis ketika Jurgen mulai membicarakan masa lalunya saat masih bertugas sebagai agen intelijen Jerman. Ia menjelaskan bahwa selama ini banyak pemerintah di berbagai negara lebih memilih menggunakan jasa organisasi pembunuh bayaran untuk menyingkirkan target yang dianggap beresiko. Salah satu kelompok paling berpengaruh dalam dunia bayangan ini dikenal dengan nama Seksi 15 dan Jurgen sangat yakin bahwa organisasi itulah yang bertanggung jawab atas kasus yang menimpa Haris. Jurgen juga telah mengetahui identitas sebenarnya dari orang yang berada di balik semua ini. Seseorang yang merupakan petinggi dari Seksi 15. Menyadari bahwa tubuhnya yang menua tidak akan sanggup bertahan jika dikejar musuh, Jurgen memilih untuk tidak menyerahkan dirinya hidup-hidup. Daripada mati di tangan lawan, ia mengambil keputusan terakhir, meneguk racun yang diam-diam telah ia sembunyikan di dalam cangkir tehnya sendiri. Di tempat lain, akhirnya Haris berhasil menemukan kembali tas kerjanya. Untung saja pihak bandara memiliki ruang khusus untuk menyimpan barang-barang yang tertinggal. Awalnya, petugas tidak bersedia menyerahkan tas tersebut karena Haris tidak bisa menunjukkan kartu identitas apapun. Namun secara mengejutkan, Haris berhasil menyebutkan kombinasi kunci koper dengan tepat. Ketika dicocokkan ternyata benar. Dengan itu, semua dokumen dan identitas penting miliknya kini kembali ke tangannya. Sebagai bentuk rasa terima kasih atas bantuan dan keberanian Gina selama ini, Haris memberikan segepok uang kepadanya. Tapi muncul sebuah pertanyaan, apakah semuanya benar-benar sudah selesai? Bukankah masih ada pihak yang mencoba membunuhnya? Meskipun Gina sudah mengingatkannya untuk lebih waspada, Haris tetap bersikeras bahwa istrinya tidak mungkin berkhianat. Ia masih memegang teguh keyakinannya terhadap Elizabeth. Beberapa menit setelah Gina pergi, tiba-tiba Rodney muncul. Haris tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap teman lamanya itu. Bagaimanapun, mereka telah bersahabat selama lebih dari 15 tahun. Jadi ketika Rodney mengajaknya pergi ke suatu tempat, Haris langsung setuju tanpa ragu. Padahal beruntung, Gina secara tidak sengaja menyaksikan kejadian tersebut dan langsung bergegas mengejar mereka dengan menggunakan mobil curian. Singkat cerita, ketika Haris sadar dari pingsannya, ia mendapati dirinya sudah berada di dalam sebuah area parkir. Tampaknya mereka berniat mengeksekusinya di tempat itu. Namun sebelum hal itu terjadi, Rodney mengungkapkan sebuah fakta yang sungguh mengejutkan. Inilah plot twistnya. Jadi selama ini Haris sebenarnya adalah anggota dari organisasi rahasia Seksi 15. Nama Martin Haris hanyalah identitas samaran yang digunakan dalam misi kali ini. Bahkan hubungan antara dirinya dengan Elizabeth bukanlah hubungan suami istri sungguhan. Mereka hanya dipasangkan dalam misi yang sama. Dengan kata lain, Haris adalah seorang pembunuh bayaran. Ia merupakan dalang di balik rencana pembunuhan besar yang dijadwalkan berlangsung malam ini. Sayangnya
Tidak ada yang memprediksi bahwa kecelakaan mobil yang terjadi sebelumnya akan mengacaukan ingatannya dan membuatnya lupa akan jati dirinya sendiri. Jadinya, tim Seksi 15 sejak awal sudah disiapkan seorang pengganti orang yang selama ini dikenal oleh kita sebagai Haris palsu. Karena organisasi ini rahasia dan Haris yang asli juga udah diketahui identitasnya dianggap sebagai produk gagal, maka satu-satunya pilihan adalah melenyapkannya. Namun tepat di saat-saat genting, Gina muncul dan menyelamatkan Haris. Tanpa berpikir panjang, ia menabrak para penyerang dengan mobilnya hingga beberapa dari mereka terlempar dan jatuh dari ketinggian. Akibat benturan keras saat tabrakan tadi, tas kerja milik Haris terlempar keluar dari mobil Rodney. Anehnya, koper tersebut rupanya memiliki kompartemen rahasia. Saat dibuka, di dalamnya terdapat sejumlah paspor dan tumpukan uang tunai. Tak hanya itu, isi tas tersebut juga menyimpan banyak dokumen serta catatan penting yang berkaitan dengan identitas Martin Haris. Dari sana terungkap bahwa operasi pembunuhan yang direncanakan malam ini sebenarnya telah disusun sejak setahun yang lalu, dan selama itu pula Haris menjalankan penyamaran dengan menggunakan identitas tersebut. Setelah membaca semua informasi yang tersimpan di dalam tas itu, ingatan Haris perlahan mulai kembali. Ia bahkan mengingat bahwa dirinya pernah datang ke Berlin 3 bulan sebelumnya. Saat itu ia bertugas menanam bom di sebuah kamar hotel yang akan dia gunakan. Di saat yang sama terlihat bahwa konferensi sudah dimulai. Malam itu Dr. Bresel bahkan datang bersama kedua putrinya. Saat fokusnya sedang teralihkan, Elizabeth diam-diam memasang sebuah transmitter pada laptop milik Bresler. Ternyata sejak awal target utama mereka bukan hanya sang pangeran, tapi juga data hasil penelitian milik Dr. Bresler. Kode yang Elizabeth tulis di bagian belakang buku catatan Haris ternyata berfungsi sebagai kunci untuk mengakses file-file tersebut. Begitu seluruh data berhasil dipindahkan ke dalam flash disk, Elizabeth mulai mengaktifkan bom yang sebelumnya telah ditanam. Sementara itu, Haris dan Gina bergegas menuju lokasi acara untuk mencegah tragedi yang akan terjadi. Sayangnya, wajah Haris sudah dikenali oleh para staf hotel, sehingga begitu mereka tiba, keduanya langsung diamankan oleh petugas keamanan. Untuk membuktikan ucapannya, Haris meminta pihak hotel memeriksa rekaman CCTV dari 3 bulan yang lalu dan juga menjelaskan bahwa ada bom di sini. Dari tayangan itu terlihat jelas bahwa ia datang bersama Elizabeth pada saat itu dan mereka sedang menempatkan bom di kamar hotel yang menjadi lokasi konferensi. Begitu kebenaran itu terbukti, manajer hotel segera membunyikan alarm darurat untuk mengevakuasi seluruh tamu dan peserta konferensi demi keselamatan mereka. Di tempat lain, Elizabeth dan rekannya awalnya sudah siap-siap untuk melarikan diri, namun begitu suara alarm terdengar, mereka langsung menyadari bahwa ada seseorang yang telah menggagalkan rencana mereka. Menyadari situasi darurat, Elizabeth memerintahkan Haris palsu untuk mengeksekusi target secara langsung. Dalam waktu yang bersamaan, ingatan Haris asli mulai kembali secara perlahan. Ia kini sudah sepenuhnya ingat bahwa sejak awal, target utama dari operasi ini bukanlah Pangeran Dubai, melainkan Dr. Bresler. Namun karena Bresler sudah berhasil dievakuasi dari lokasi ini, Haris palsu pun mengambil keputusan untuk membunuhnya secara manual. Tapi tiba-tiba di waktu yang sama ketika dua Haris berkelahi, Elizabeth berusaha keras untuk menonaktifkan bom yang telah dipasang di kamar hotel. Ia tahu betul bahwa jika bom itu sampai meledak, konsekuensinya akan sangat besar dan bisa menimbulkan masalah serius di kemudian hari. Lagi pula, Dr. Bresler sudah tidak berada di tempat dan mereka memang berencana untuk membunuhnya secara langsung, bukan dengan ledakan. Namun, semua itu hanyalah sebuah rencana karena apa yang dilakukan Elizabeth justru menjadi bencana. Akibat ledakan yang terjadi, kepala Haris sempat tertimpa reruntuhan bangunan. Anehnya, justru karena insiden itu, seluruh ingatannya langsung pulih seketika dan bersamaan dengan kembalinya memori, kemampuan Haris sebagai seorang pembunuh bayaran ikut bangkit kembali. Kini, Haris palsu sudah bukan lagi lawan yang sepadan baginya.
Meskipun ledakan kemarin tak lepas dari tindakan Haris sendiri, Gina percaya bahwa pria di hadapannya kini telah berubah. Ia yakin Haris sedang berusaha menebus kesalahannya. Terbukti dengan keberhasilannya mengevakuasi seluruh tamu hotel dan mencegah tragedi besar. Beberapa hari berselang, dunia pertanian dikejutkan oleh kabar dari Dr. Bresler. Ia ternyata berhasil menciptakan varietas jagung baru yang dapat bertahan di segala kondisi cuaca. Penemuan besar ini mengguncang industri perpupukan hingga menyebabkan harga saham pupuk merosot tajam. Bisa disimpulkan, kemungkinan besar perusahaan-perusahaan inilah yang menjadi dalang di balik serangan pembunuh bayaran tempo hari. Sementara itu, Haris dan Gina kini telah bersiap meninggalkan semua masa lalu mereka. Tujuan berikutnya adalah Kanada. Mereka berencana memulai hidup yang baru di sana, tentu saja dengan identitas baru. Dan kamu yang belum mensubscribe channel ini, ayo dong subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Gua Angga, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.